Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, memfasilitasi kebutuhan produk lokal buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4 hingga 7 Maret 2024. Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN, kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin. Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri. Adapun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian, lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN. Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu diantaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan. Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di Gedung Konvensi Temeru, Sanur. Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP Gedung Temeru. Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan, katanya. Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran, pemerintah BUMN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat 1 Maret yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI. Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN. TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN. Pengamat militer Alman Helfas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara, IKN. Jadi itu tantangan jangka panjang kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di Selat Makassar, kata Alman kala dihubungi Antara di Jakarta, Senin. Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman Orde Baru. Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di Laut Indonesia. Terlebih saat ini kawasan Laut IKN berdekatan dengan alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, 2. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal peti kemas hingga nelayan. ALKI 2 itu juga jalur yang ideal untuk lalu lintas kapal selam, kata dia. Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI 2, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut. IKN diketahui berada di 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI 2, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri. Di situ memang lintasan dari ALKI 2, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI.
Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan, kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum rapat pimpinan, Rapim, TNI AL di Markas Besar TNI AL, Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Kamis 28 Februari. Sejauh ini, kata Ali, pangkalan utama TNI AL, Lantamal, Balikpapan belum terbentuk karena Komando Utama, Kotama, TNI AL itu nantinya dibentuk dari pangkalan utama TNI AL, Lanal, Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal. Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku. Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamalnya, ujar Ali. Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Lanal Balikpapan. Presiden apresiasi Bank Mandiri bangun gedung layanan digital di IKN. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Bank Mandiri yang telah memulai pembangunan gedung untuk layanan digital di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun itu akan mendatangkan digital nomad untuk hidup di Nusantara. Ini karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Tidak ramai tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung kantor Bank Mandiri di IKN, Kalimantan Timur, Kamis. Kepala negara menekankan Indonesia memiliki potensi besar ekosistem digital, yang antara lain terlihat dari jumlah pengguna platform Livin, Bank Mandiri yang sudah mencapai 23 juta. Presiden berharap pembangunan ini akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan menarik digital nomad dari berbagai belahan dunia untuk hidup di Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan itu Presiden Widodo juga berbicara tentang masa depan Indonesia dan perubahan yang akan terjadi setelah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara selesai di IKN. Presiden Widodo menekankan bahwa perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara akan sangat dipersingkat dengan adanya dua infrastruktur pendukung konektivitas tersebut. Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Ibu Kota Nusantara agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain. Kepala negara menekankan konsep Forest City dan Smart City sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik.